Sobat Jiwa, sekarang coba kamu sebutkan satu hal yang paling penting dalam hidupmu yang kamu perlu banget konsumsi setiap hari. Ya benar, air. Ada apa dengan air? Air kan cuma buat minum. Zat cair yang nggak ada rasa, nggak ada bau, dan juga nggak berwarna. Ya kan? Dan air itu cuma sekedar alat pemuas dahaga dan sarana buat bersih-bersih. Benar nggak? Tapi gimana kalau ternyata air itu menyimpan keajaiban semesta yang sangat berpengaruh dalam kehidupan semua makhluk, bahkan bumi dan segala isinya. Ini yang perlu kita tahu lebih dalam supaya kita bisa menghargai keberadaannya. Udah siap Sobat Jiwa? Karena abis nonton video ini, cara kamu melihat segelas air gak akan pernah sama lagi. Oke, gak usah berlama-lama, yuk kita masuk aja dan bahas hal ini lebih dalam. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia dan penuh makna. Sobat Jiwa, ada fakta-fakta yang luar biasa tersembunyi di balik setiap tetesan air yang kita minum. Fakta-fakta ini ditemukan oleh ilmuwan dari Jepang dan juga Rusia. Dan hasilnya itu benar-benar mind-blowing banget. Mereka bilang, air itu punya memori, punya perasaan, dan bisa berubah sesuai energi yang dia rasakan. Sama kayak kita manusia, Sobat Jiwa. Lalu apa dampaknya buat kita yang sehari-hari mengkonsumsi dan menggunakan air? Nah, kita mau bongkar fakta-fakta yang luar biasa tentang air ini. Ini bukan konspirasi ya, tapi ini ilmu yang menggabungkan fisika dan juga spiritualitas. Secara ilmiah, air itu adalah penguasa dari planet ini. Kalau kita lihat bumi dari luar angkasa, nah warnanya itu terlihat biru kan ya. Nah, bahkan ada yang menjuluki bumi ini dengan sebutan planet biru. Karena 80% permukaannya itu ditutupi oleh air. Air adalah elemen terbesar, terkuat, dan paling masif yang ada di muka bumi. Lalu kita sebagai makhluk hidup, apa? Nah, ini yang menarik. Nah, kalau saya boleh bilang ya, kita ini adalah makhluk air yang hidup di darat. Loh, kenapa bisa begitu? Coba, Sobat Jiwa bayangin ya. Saat di dalam kandungan, ya di kandungan ibu, kita sudah terbiasa berada di dalam air ketuban. Benar nggak? Nah, tubuh kita sebagai manusia dewasa itu terdiri dari, boleh dibilang 75-90% air. Semua makhluk hidup, mulai dari kita, pohon mangga yang ada di depan rumahmu, atau bahkan ikan yang ada di laut, semuanya butuh air. Tanpa air, nggak ada yang namanya kehidupan. Bahkan ada penelitian juga, orang atau manusia bisa tahan untuk tidak makan selama 30 hari. Tapi nggak akan bisa bertahan hidup kalau nggak dapat air dalam 2-3 hari. Nah, menariknya lagi nih ya, air ini bukan cuma zat yang lembut. Air juga bisa punya kekuatan yang super power kalau diolah menjadi sesuatu. Kamu mungkin pernah dengar tentang teknologi water jet cutter. Nah, mesin pemotong yang pakai semburan air bertekanan super tinggi. Air itu bisa membelah benda-benda keras kayak besi gitu loh. Nah, atau coba perhatikan juga pohon yang akarnya bisa menembus aspal jalanan yang tebal. Kekuatan untuk menembus itu datang dari tekanan air yang tersimpan di dalam sel-sel pohon itu. Ini adalah bukti kalau air itu luar biasa tangguh. Nah, karena air ini sangat ajaib Sobat Jiwa, banyak banget peneliti yang penasaran untuk terus-terusan mempelajari tentang sifatnya yang masih menyimpan banyak misteri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru lagi. Jadi Sobat Jiwa, ada penemuan luar biasa yang bilang kalau air itu punya struktur partikel yang unik. Partikel-partikel ini nggak cuma bergerak sendiri-sendiri, tapi mereka berkumpul, berinteraksi, dan juga membentuk sebuah kelompok dan juga pola tertentu. Pola partikel yang bergerak itu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Penemuan ini kemudian dibawa lebih dalam lagi oleh seorang peneliti legendaris dari Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Mungkin Sobat Jiwa juga familiar ya dengan nama itu kan? Beliau mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk meneliti air ini. Dr. Emoto menemukan bahwa pola partikel unik pada air ini bisa berubah bentuk sesuai dengan energi dan emosi yang kita berikan kepadanya. Jadi begini cara kerjanya ya. Dr. Emoto mengambil sampel air, kemudian air itu dia ajak bicara atau dia kasih dengar sesuatu. Nah, setelah itu, air itu dia akan bekukan dan dilihat di bawah mikroskop khusus. Hasilnya, kalau kita memberikan energi positif pada air, misalnya dengan mengucapkan terima kasih atau mengirimkan rasa cinta atau rasa syukur,
Nah, partikel air yang membeku itu akan membentuk kristal yang sangat indah, simetris, dan juga harmonis. Tapi sebaliknya, kalau air dikirimkan energi negatif, misalnya kata-kata kebencian gitu, atau misalnya perasaan marah, maka polanya akan berubah menjadi bentuk yang kacau, tidak beraturan, dan terlihat rusak. Dr. Emoto dalam penelitiannya sering mencoba berbagai macam hal. Pertama, dia putarkan musik klasik dari Bach atau Beethoven atau Mozart gitu, dan kristal dari air itu akan berubah menjadi cantik. Sebaliknya juga dilakukan hal yang sama, dia putarkan musik yang energinya negatif, kristalnya itu akan berubah jadi hancur. Begitu dia kasih energi syukur, bentuknya akan menjadi indah banget. Kayak ukiran kristal yang sempurna gitu. Nah, ini membuktikan bahwa air bukan cuma cairan, tapi dia adalah perekam emosi. Gila banget ya. Nah, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh peneliti dari Rusia semakin menguatkan penemuan dari Dr. Emoto yang tadi. Mereka juga menemukan bahwa air ternyata juga bisa stres sobat jiwa. Secara alami, air di alam itu kan mengalir bebas ya, benar nggak? Dari hulu ke hilir, mengikuti kemauannya sendiri, tanpa hambatan yang berarti. Tapi coba lihat air yang kita minum atau yang kita pakai di rumah. Air itu dipaksa mengalir melalui pipa-pipa PDAM yang sempit, berliku, penuh tekanan, dan harus menempuh jarak yang jauh. Nah, air ini jadi terikat dan juga jadi diatur pergerakannya. Para peneliti menunjukkan air yang dipaksa dan diatur mengalirnya itu akan mengalami stres. Pola partikelnya menunjukkan kerusakan, mirip seperti air yang diberi energi kebencian. Ditambah lagi, air yang kita konsumsi sehari-hari seringkali melewati banyak proses daur ulang dan diberikan berbagai bahan kimia untuk menjernihkannya. Jadi bisa dibayangkan sobat jiwa, kita memasukkan air yang energinya sudah kacau dan penuh tekanan ini ke dalam tubuh kita yang sebagian besarnya juga adalah air. Kalau air yang kita minum sudah stres, gimana enggak tubuh kita akan jadi rentan untuk ikut stres. Ini jadi hal yang benar-benar harus kita waspadai. Tapi sobat jiwa, nah ini perlunya kita nonton video Langkah Jiwa sampai habis. Biar dapat informasinya juga lengkap. Benar nggak? Nah, kabar baiknya adalah kita tidak perlu takut yang berlebihan. Karena kita sudah tahu rahasianya, jadi kita juga bisa tahu cara treatmentnya. Ya nggak? Ingat yang tadi ya, bahwa air bisa berubah partikelnya tergantung energi yang dikirimkan kepadanya. Artinya, kita punya kemampuan untuk mengubah air yang stres itu menjadi air yang bahagia dan membawa energi positif ke dalam diri kita. Caranya bagaimana? Gampang sebenarnya. Hanya dengan mengirimkan kata-kata baik dan juga rasa syukur. Iya, sesederhana itu. Kamu doakan dia sebelum kamu minum, kamu juga doakan sebelum kamu masak, atau berikan rasa syukur yang tulus sebelum kamu mandi. Dengan sadar memberikan energi positif pada air, kita secara aktif mengubah struktur partikelnya menjadi pola yang indah, harmonis, dan penuh dengan energi kehidupan. Wah, ini benar-benar keren banget ya Sobat Jiwa. Saya jadi belajar satu hal juga setelah tahu tentang cerita ini. Berarti kalau kita merasa lagi kurang baik nih energinya atau moodnya kurang bagus, hal yang perlu kita lakukan sebenarnya simpel. Memperbaiki partikel-partikel air yang ada di dalam tubuh kita. Dengan mengirimkan rasa bahagia dan sukacita supaya partikel-partikel yang ada di dalam sini semua nih ya, jadi berubah rapih dan juga sistematis. Gitu. Jadi kalau misalnya, ini kan air semua ya, jadi dikirimkan semuanya, partikel-partikelnya ini biar bagus, dikirimkan rasa bahagia dan juga rasa sukacita. Mungkin hal ini juga yang bisa menjelaskan kenapa air seringkali digunakan sebagai media untuk penyembuhan. Coba kita ingat-ingat ya Sobat Jiwa, kalau zaman dahulu kita sakit, kita sering banget kan dikasih segelas air putih yang sudah didoakan oleh kakek ataupun nenek kita. Nah, secara ilmiah modern, mungkin kita meragukannya. Tapi secara energi, kita tahu bahwa air itu telah diberikan energi positif melalui doa dan juga kasih sayang. Atau kita bisa lihat juga ritual keagamaan. Contohnya di Bali, ada yang namanya melukat, yaitu mandi untuk membersihkan diri dari energi negatif. Lalu buat yang muslim juga ada. Kita juga sebagai umat muslim wajib wudhu dulu menggunakan air sebelum menunaikan ibadah sholat. Nah dari sini kita jadi tambah paham bahwa air nggak cuma membersihkan kotoran fisik, tapi juga membersihkan kotoran energi. Seru ya? Mungkin itu juga kenapa air Zam-Zam itu disebut sebagai air yang suci dengan energi yang bagus. Karena ada ribuan orang di sana yang berdoa dan menggunakan kata-kata dan energi bagus. Ini menunjukkan betapa sakralnya air dalam aktivitas spiritual kita dan elemen penting bagi kehidupan kita. Oke, ini yang menarik juga Sobat Jiwa. Selain dari air, ada satu elemen besar lagi
yang ada di semesta ini yang gak kalah penting, yaitu matahari. Tanpa cahaya matahari, kita juga tidak bisa hidup. Di alam semesta, kita bisa membayangkan ini Sobat Jiwa ya. Matahari itu ibarat bapak, sumber dari cahaya dan juga energi. Sementara bumi kita ini, itu dijuluki sebagai Mother Earth atau Ibu Pertiwi. Dia adalah ibu, tempat kehidupan bertumbuh. Nah, air itu seperti yang kita bahas tadi, ibarat air ketuban atau plasenta yang mengalirkan nutrisi dan menumbuhkan semua kehidupan di dalam rahim bumi. Bumi adalah rahimnya dan kehidupan kita semua tumbuh di sana. Semakin kita memahami hubungan air, bumi, dan matahari ini, semakin kita merasa kecil dan luar biasa kagum terhadap seluruh sistem alam semesta karya dari Sang Pencipta. Jadi Sobat Jiwa, setelah kita menyelami betapa luar biasanya air, elemen yang selama ini kita anggap remeh mungkin, ada satu pelajaran yang paling mendalam yang harus kita bawa pulang. Pentingnya hidup dalam kesadaran penuh. Cerita air ini mengajarkan kita bahwa energi itu nyata, dan semua yang kita pancarkan akan kembali pada diri kita. Kalau air saja bisa merespon kebencian dan cinta, bayangkan bagaimana dengan alam semesta dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Merespon energi yang kita bawa setiap hari. Ini bukan lagi tentang ilmu fisika yang ribet dan susah. Ini tentang tanggung jawab personal kita. Tanggung jawab kita untuk menjadi sumber energi positif. Sadar bahwa setiap tindakan kita adalah getaran dan juga frekuensi. Sadar juga tentang bagaimana cara kita memilih makanan. Karena makanan itu yang akan menjadi nutrisi dan energi dari tubuh kita. Selanjutnya, sadar juga dalam berbicara. Karena kata-kata itu mempunyai kekuatan untuk menghancurkan atau untuk membangun dan membuat bertumbuh. Dan yang paling penting, sadar dalam menggunakan air. Karena air itu merekam. Dan air adalah komposisi terbesar dari tubuh kita. Jadi Sobat Jiwa, yuk kita mulai kebiasaan sederhana. Selalu membawa doa dan rasa syukur di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Di dalam setiap detik di hidup kita. Mulai hari ini, yuk kita rubah hal-hal yang kecil jadi momen yang sakral. Ketika kita bangun pagi dan mata kita mulai terbuka, luangkan waktu untuk bersyukur atas nafas yang masih kamu miliki. Ini adalah keajaiban yang tak ternilai. Sebelum kamu menyuapkan makanan ke mulutmu, tataplah makanan itu, kemudian syukuri rezeki yang hadir di mejamu. Dan setiap kali kamu memegang gelas atau berada di bawah shower, ingat aja video ini. Jangan lagi kamu mandi, tapi memikirkan banyak hal. Kepikiran cicilan, kepikiran kerjaan, atau kepikiran masalah. Enggak ya, mandilah dalam keadaan yang benar-benar present. Ucapkan terima kasih pada air yang berlimpah ini. Kasih energi positif, dan bayangkan air itu mengalir ke dalam tubuhmu, memperbaiki dan menyeimbangkan semua energi yang kamu punya. Percaya Sobat Jiwa, dengan bersyukur dan hidup berkesadaran penuh, hidup kita akan terasa jauh lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih berbahagia. Sebelum menutup video ini, aku mau kasih unjuk satu video eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dreamy story, but almost practice.
Sobat Jiwa, kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan setiap orang itu unik, siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini menjadi langkah awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa selanjutnya.